Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo everybody, how are you today? Senang sekali pada pagi hari ini Pak Yogi dapat menemani A dan Teteh semuanya. Tentunya dalam kegiatan pembelajaran yang asyik tentunya dan selalu tetap semangat. Insya Allah pada pagi hari ini kita akan belajar pada tema 6, yakni merawat hewan dan tumbuhan. Ada Teteh yang punya hewan dan tumbuhan tentunya harus dijaga dan dirawat dengan baik. Baik, untuk kegiatan pembelajaran hari ini materinya adalah bahasa Indonesia, yakni penggunaan huruf kapital. Wah, seperti apa ya? Ada yang tahu? Good job. Namun sebelumnya Pak Yogi tidak pernah henti-hentinya untuk selalu mengingatkan kepada A dan Teteh semuanya, ayah dan bunda, keluarga, serta seluruh masyarakat untuk yuk mari sama-sama kita jalankan protokol kesehatan. Tentunya dengan menggunakan masker saat berpergian, menjaga jarak saat berkomunikasi dengan lawan bicara, dan tentunya rajin mencuci tangan. Insya Allah ikhtiar kita ini akan membuahkan hasil yang indah. Pandemi ini akan segera berakhir dan kita semua dapat kembali bertemu, belajar bersama di sekolah kita tercinta. Amin. Baik, sebelum kita belajar, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa sesuai agama dan kepercayaan masing-masing, disilahkan. Berdoa dicukupkan. Mari kita lanjutkan kegiatan pembelajaran. Nah, baik, bismillahirrahmanirrahim. Di sini kita akan bahas dulu huruf kapital. Apa sih huruf kapital? Ada yang tahu, ada yang Teteh? Hebat sekali ya. Baik. Huruf kapital. Huruf kapital adalah huruf yang berukuran dan berbentuk lebih besar dari huruf biasa. Gitu ya. Jadi huruf biasa yang biasa kita gunakan, yang ada Teteh tulis biasa di tugas gitu ya, berbeda dengan huruf kapital. Huruf kapital ini memiliki ukuran dan bentuk yang lebih besar gitu ya, seperti namanya huruf kapital atau huruf besar gitu ya. Coba kita lihat contoh di depan. Nah, di sini ada huruf A ya, huruf A. Nah, huruf yang pertama itu adalah huruf kapital dari huruf A gitu ya. Jadi huruf besarnya itu A-nya seperti kemah ya, gitu ya, tenda gitu ya, depan tenda gitu. Kita kasih garis depannya gitu ya. Nah, sebenarnya ada itu juga tahu pastinya gitu ya huruf-huruf ini gitu. Cuman ada Teteh belum bisa menerapkannya sesuai dengan aturannya gitu. Nah, sini kita akan belajar itu ya. Coba huruf B. Nah, huruf B kapital itu memiliki 2 perut ya gitu. Kalau B kecil atau B biasa itu hanya 1 perut. Kemudian ada huruf C gitu ya. Huruf C yang biasa itu ukurannya kecil. Sementara kalau C kapital itu hurufnya lebih besar daripada C gitu ya. C biasa gitu ya. 2 kali huruf besar ya. Kemudian huruf D. Huruf D sekarang dia perutnya lebih full ya. Gitu ya. Sempurna perutnya sekarang gitu ya. Sementara D kecil itu menghadap ke sebelah kiri Bapak gitu ya, dan punya perutnya 1. Oke. Kemudian huruf E gitu ya, seperti angka 3 terbalik gitu ya. Seperti itu. F dan seterusnya gitu ya. Dan ini adalah huruf-huruf kapital gitu, ditemani dengan huruf biasanya. Seperti itu ya, A sampai Z-nya seperti itu ya. Coba ada Teteh perhatikan baik-baik, ingat-ingat lagi. Oh iya Pak, gitu. Saya ingat huruf ini gitu. Lalu nanti bagaimana penggunaannya, nanti tetap simak video Bapak. Oke. Dan di sebelahnya ya, kalau tadi kita melihat menunjukkan contoh huruf lepas yang biasa ada Teteh tulis, sekarang kita lihat contoh huruf sambungnya gitu ya. Sekarang kita akan belajar huruf sambung. Ada yang pernah menulis huruf sambung? Ah, hebat ya. Sekarang kita coba ya. Oke, ada huruf sambung di sini. Tidak jauh berbeda sebetulnya ya, hanya mereka ini disambung-sambung gitu ya. Namun tentunya ada bentuk-bentuk yang membedakan gitu. Ketika disambungkan maka huruf tersebut harus bagaimana gitu kan. Seperti itu ya, kayak seperti A. Ini beda ya, A yang ini dan A huruf lepas dan huruf sambung. Untuk A kapitalnya itu huruf A
kecil yang lebih besar gitu kan ya. Kemudian A yang digunakan juga A yang versi ini gitu ya, bentuknya gitu. B-nya hampir sama gitu ya. Kemudian B kecilnya beda nih. B kecilnya dia punya jambul gitu ya. Nanti kita bahas. Dan dia punya jambul gitu ya. Kemudian C-nya sama ya. D-nya dan lain sebagainya. Silakan Anda tetap perhatikan seperti itu. Nah, itulah huruf kapital gitu ya. Huruf yang memiliki ukuran dan bentuk yang lebih besar daripada huruf biasa. Mari kita lanjutkan. Selanjutnya. Nah, lalu gunanya atau fungsi dari huruf kapital itu apa, Pak? Gitu. Baik, kita pelajari sekarang. Di sini ada 4. Ini adalah 4 dari sekian banyak penggunaan huruf kapital. Nah, A dan Tete kita belajar 4 dulu aja ya. Gitu. Nanti insya Allah di pertemuan berikutnya, di level berikutnya kita akan belajar lebih banyak lagi. Oke, yang pertama ada huruf pertama awal kalimat. Yang kedua ada huruf pertama nama orang. Ketiga huruf pertama nama hari. Dan huruf pertama nama bulan. Oke, penasaran? Kita lanjutkan. Nah, pertama kita akan bahas huruf kapital yang digunakan pada awal kalimat. Oke. Ada yang tahu kalimat itu apa? Good job. Kalimat adalah susunan kata yang diakhiri dengan tanda titik. Betul ya. Jadi di sini ada kata ya, kata Lani termasuk anak yang disiplin. Itu kata-kata ya. Mereka disambungkan menjadi sebuah kalimat yang padu. Kemudian diberi tanda titik setelah kalimatnya selesai gitu ya. Nah, itu dinamakan dengan sebuah kalimat gitu. Nah, lalu apa hubungannya dengan awal kalimat ini? Huruf kapitalnya seperti apa? Gitu. Oke. Tadi Bapak sudah bilang huruf pertama awal kalimat. Jadi huruf pertama pada awal kalimat itu menggunakan huruf kapital atau huruf besar. Coba di sini, huruf pertama awal kalimat dari kalimat yang Bapak tunjukkan ini huruf apa? Huruf pertamanya. Ya, huruf L, betul sekali ya, huruf L. Nah, coba kalau kita perhatikan, kalau L kecil itu bentuknya seperti apa? L biasa bentuknya seperti apa ya? Ya, seperti angka 1 ya. Angka 1 L kecil itu. Tapi sekarang karena awal kalimat maka menggunakan L kapital, L besar, maka bentuknya seperti ini ya L-nya. Ya L yang seperti ini gitu ya. Nah, kita tandai. Selanjutnya kalimat berikutnya kita baca. Tugas membuat puisi dikerjakan dengan baik. Oke. Sebelum kita ke kalimat itu, kita bahas sebelumnya. Bapak garis bawahi dulu yang warna biru ini. Kenapa maksudnya, Pak? Oke. Ini kita sekaligus tambahan ya. Itu bahwa setiap kalimat pernyataan yang dibuat itu akan diakhiri dengan tanda titik. Kalimat pernyataan itu kalimat yang memberikan sebuah informasi gitu ya. Memberikan sebuah informasi. Jadi harus dikasih titik. Ya, beda dengan kalimat yang lain, misalkan kalimat tanya, kalimat perintah gitu. Kalimat tanya tandanya pasti apa? Tanya ya. Kalau kalimat perintah tanda seru gitu. Kalau kalimat pernyataan atau yang memberikan informasi itu diakhiri dengan tanda titik ya. Oke, jangan lupa. Kita lanjut ke kalimat berikut. Tugas membuat puisi dikerjakan dengan baik. Titik. Oke. Nah, kenapa di situ T-nya T besar? Ada yang tahu? Good job ya. Karena tadi kita sudah bahas bahwa huruf pertama awal kalimat itu harus menggunakan huruf kapital atau huruf besar. Kita tandai. Good. Coba tadi kalau sesudah menulis kalimat maka diakhiri dengan tanda titik. Kita tandai lagi. Good job. Oke, selanjutnya coba Bapak ingin tanya. Tugas itu dikumpulkan tepat waktu, titik. Nah, kira-kira kenapa ya? Apakah T-nya T ini merupakan T kapital? Ya, betul, T kapital. Kenapa menggunakan T kapital? Ya, karena awal kalimat. Kenapa diakhiri dengan tanda titik? Ya, karena kalimat pernyataan. Kita kasih tanda.
Begitu juga kalimat berikutnya ya. M di sana adalah huruf awal kalimat sehingga M-nya M besar, M kapital, kemudian dikasih titik karena dia kalimat pernyataan. Good job. Oke. Selanjutnya, nah, penggunaan huruf kapital berikutnya adalah pada huruf pertama nama orang. Gitu ya. Jadi huruf pertamanya saja, ingat ya. Huruf pertamanya saja. Ingat yang kapital itu, tidak semuanya. Misalkan nama Bapak Yogi, berarti huruf besarnya adalah huruf yang pertama. Huruf apa berarti? Y ya, Y-nya saja. Tidak O dan G dan I-nya juga tidak besar, tetapi hanya Y-nya saja. Kita bahas lagi nih. Oke. Nah, di sini ada dua buah paragraf. Di sini Bapak punya 2 buah paragraf. Nah, kita coba perhatikan gitu ya. Coba di sini ada Lani, Udin dan Beni bersahabat sejak mereka kelas 1. Nah, di situ disebutkankah ada nama-nama orang? Nah, good job. Disebutkan ya. Ada Lani, Udin, Beni. Gitu. Itu nama-nama orang. Nah, kita perhatikan lagi. Coba lihat huruf pertamanya. Menggunakan huruf apa? Hebat, menggunakan huruf kapital. Kenapa ya? Good job, karena kata tersebut merupakan nama orang. Gitu. Kita tandai. L untuk Lani, U untuk Udin, B untuk Beni. Nah, selanjutnya nih buat nama-nama dan tete juga harus ditulis dengan huruf pertamanya harus huruf kapital atau huruf besar dulu nih, gitu. Kalau misalkan memberi nama di buku gitu ya. Ya begitu. Ya huruf besar dulu ya, untuk nama. Nama panjangnya juga sama. Misalkan Yogi Permana gitu ya. Nah, Y-nya Y besar ya, karena kan nama orang ya. P-nya juga P besar karena itu juga termasuk nama orang tersebut, termasuk nama Bapak gitu ya. Oke, kita lanjutkan. Bagaimana kalau versi huruf tegak bersambungnya, Pak? Ya, sama ada teteh. Jadi kalimatnya maupun ditulis pakai huruf pakai tulisan lepas maupun tulisan tegak bersambung gitu, tetap penggunaan huruf kapitalnya juga harus benar. Ya, contoh di sini hampir semua teman Lani memperhatikan. Namun Udin dan Beni mengobrol saat Lani bercerita. Siti dan Dayu pun mengingatkan mereka. Oke, kita bahas nama orang ya di sini ya. Nah, berarti nama orang tersebut harus menggunakan huruf pertama, menggunakan huruf kapital karena nama orang. Coba kita lihat. Oke. Kalau Bapak kasih tandai karena ini kan awal kalimat ya. Hampir itu bukan nama orang kan, bukan. Tetapi kenapa dia dikasih huruf kapital di awal? Karena ya awal kalimat. Kita lanjutkan lagi ya nama orang. Ada Lani, L untuk Lani, U untuk Udin, B untuk Beni, S untuk Siti, D untuk Dayu. Itu di sini Lani ya, satu lagi. Itu ya. Paham? Good job. Kita lanjutkan lagi. Nah, selanjutnya digunakan pada huruf pertama nama hari. Oke, Bapak mau kasih challenge nih. Nama hari itu ada berapa? Good job. Apa saja? Wah, coba kita cari tahu jawabannya. Wah, tepuk tangan untuk Ada Tete semuanya. Hebat, betul jawabannya ya. Ada 7 hari, yakni Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu. Hebat. Oke, nah itu ya, nama-nama hari ini harus ditulis huruf awalnya menggunakan huruf besar atau huruf kapital. Ya. Coba kita lihat pada contoh. Nah, di sini ada sebuah contoh ya. Di sini contohnya pakai huruf tegak bersambung ya. Baik, di sini pada hari Senin, Lani membersihkan kandang. Pada hari Selasa, giliran ayah Lani membersihkan kandang.
Oke, di sini ada huruf awal, ada nama orang dan nama hari di sini ya. Oke, karena kita sedang membahas nama hari, kita gunakan yang nama hari saja ya. Bapak kasih tandanya untuk nama hari saja. Di sini ada hari apa? Senin ya. Maka huruf awal atau S-nya itu menggunakan huruf kapital. S untuk Senin. Selanjutnya S untuk Selasa. Gitu ya, seperti yang Bapak tuliskan di sini ya. 7 hari tersebut setiap huruf awalnya menggunakan huruf kapital. Senin S, Selasa S, Rabu R, Kamis K, Jumat J, Sabtu S, Minggu M, gitu ya. Nah, mereka huruf awalnya harus huruf besar. Gitu. Good job. Kita lanjutkan. Nah, terakhir penggunaan huruf kapital ini untuk nama bulan ada ya. Oke, Bapak kasih challenge lagi nih. Kira-kira nama bulan di tahun Masehi itu ada berapa? Dan nama bulannya apa aja? Wah, hebat nih ya dan teteh semuanya, good job. Mari kita lihat jawabannya ya. Oke. Jeng jeng, jawabannya benar. Oke, mungkin ada teteh sedikit kepusingan ya, pusing. Kok Pak ini tidak sesuai dengan yang ada di kalender saya? Tidak sesuai dengan apa yang saya hafal susunannya. Oke, ini susunannya diacak ya. Ini bukan sesuai dengan susunan kalender yang sebenarnya. Ini acak susunannya, gitu ya. Nah, sini Bapak perlu informasikan lagi bahwa nama bulan huruf awalnya harus menggunakan huruf kapital, huruf besar. Ya, contoh di sini Bapak kasih contoh bulan Desember nih. Bulan Desember ini kelahiran Bapak nih. For your information. Oke, bulan Desember berarti ya, maka D-nya D kapital atau D besar. Gitu, oke. Bulan lahirmu kapan? Wah, hebat. Gitu ya. Semoga dengan bertambahnya umurnya semakin bermanfaat ya. Oke, kita lanjutkan. Oke, untuk Juli J-nya J besar. Untuk Mei, M-nya besar. Kemudian Agustus, A-nya besar. Dan itu seterusnya. Gitu ya. Jadi setiap huruf awalnya dari bulan itu harus huruf kapital atau huruf besar. Kejap. Oke, coba kita lihat pada contoh. Nah, di sini Bapak punya contoh paragraf di sini. Kita bacakan sama-sama. Pada bulan April, ayam itu bertelur. Ayam ya. Kemudian pada bulan Mei, 6 telur ayam pun menetas. Ayah membeli 2 ayam lagi pada bulan Juni. Oke, di sini kita lagi bahas nama bulan ya. Oke, begitu kalau gitu Bapak tandainya penggunaan huruf kapital pada bulan saja. Ya, di sini ada bulan apa saja dan Teteh coba sebutkan. Good job. April, Mei, dan Juni. Oke, April, Mei, dan Juni. Baik. Nah, maka mereka harus menggunakan huruf kapital. Ya, coba kita lihat. April, A untuk April, A kapital. Ya, ingat, A kapital yang di huruf bersambung dengan huruf lepas berbeda ya. Kalau huruf lepas begini ya bentuknya ya, ada garis tengahnya. Kalau huruf bersambung itu seperti bulat ya, bulat. Beda. Kalau misalnya A dan T pusing. Kok Pak beda sih gitu, bukannya yang itu ya. Oke, kalau A dan T menggunakan huruf bersambung ya seperti ini. Kalau huruf lepas seperti Agustus ini nih ya. Kita lanjutkan. Bulan apa lagi? Mei, M-nya M kapital. Dan terakhir Juni, itu J-nya J kapital atau J besar. Good job. Nah, sekarang setelah kita tahu bagaimana penggunaan dari huruf kapital, sekarang kita akan coba menulis kalimat tegak bersambung. Wah, ada yang sudah pernah coba? Wah, hebat sekali ya. Oke, sekarang kita coba ingat-ingat kembali. Kita akan coba kembali untuk menulis tegak bersambung. Gitu ya. Oke. Nah, di sini ada beberapa yang harus ada dan Teteh ketahui. Yang pertama, mengenal baris. Ya, jadi di baris manakah A dan Teteh harus menuliskan hurufnya. Yang kedua, A dan Teteh harus mengenal huruf kecil yang memiliki jambul penuh. Gitu ya, jambul penuh ini jadi dia harus mengisi 3 baris ke atas.
gitu, jambul. Kita bahas nanti, kita lihat gambarnya. Kemudian mengenal huruf besar yang dengan tinggi barisnya. Oke ya, jadi huruf besar ini tingginya ada yang berbeda gitu. Ada yang cuma 3 baris, ada yang sampai 5 gitu ya. Kita coba perhatikan ya di sini. Yang pertama kita lihat dulu cara posisi mana, di baris mana A dan TT akan menuliskan huruf tegak bersambungnya. Nah, A dan TT akan memulai start from row 3 gitu ya, baris ketiga. Itu dimulai dari baris ketiga. Itu A dan TT mulainya di sini ya, baris ketiga. Dan di situ mulai menulisnya. Bukan di baris pertama ya, ingat, di baris ketiga. Gitu. Jadi kalau buku tegak bersambung itu memiliki 5 baris ini ya, seperti ini. 1 2 3 4 5. Sorry. Ya, 5 baris ya. Oke, baris yang paling atas itu tidak dihitung ya. Itu mah untuk penutupnya. Jadi ada 5 baris yang digunakan itu ya. Nah, kemudian lanjut. Oke, nah kita lihat di sini. Untuk penggunaan huruf di sini ya, kalau huruf kecil itu hanya menempati 1 baris saja gitu kan ya di sini ya, tidak melebihi kemana-mana gitu. C ini perutnya, D, E juga ya, G, pokoknya tetap berada di baris yang ketiga tadi. Sementara kalau huruf besarnya gitu ya, huruf besarnya ini dia A itu habis gitu ya, dari baris ketiga ke baris ke-1 gitu ya, di fullkan gitu ya, dimaksimalkan gitu. Sama B juga gitu ya, C, D, E, F. Nah, untuk G dia menghabiskan 5 baris gitu ya. Jadi untuk bagian kepalanya ini ya, bagian kepalanya dia itu 3 baris ya, 3 baris dari baris ketiga ke atas. Jadi kita menulisnya itu dari baris pertama dulu. Dari baris pertama kita bawa ke baris ketiga, kemudian kita ayun ke bawah sampai ke baris yang ke-1, ke baris kelima, baris kelima. Kemudian kita ayunkan, kita bawa lagi ke garis ketiga gitu ya. Kemudian I, nah J juga sama ini. J menghabiskan 5 baris ya gitu. Ya, kalau Y juga ini Y. Ya, jadi sisanya hanya menghabiskan 3 baris saja. Jadi dari baris ketiga ke atas gitu. Lalu tadi bagaimana penggunaan huruf kecil yang memiliki jambul? Oke, jambul tuh yang mana sih, Pak? Gitu. Oke. Contoh ya, ini B. B ini lihat ada perut ke atas ya, yang seperti melengkung ke atas. Nah, itu jambulnya gitu ya, jambulnya. Bapak punya jambulnya. Adanya punya nggak? Oke, lanjut ya. Ada jambulnya ya di situ ya, ada jambul gitu sampai ke atas full gitu ya. Kemudian F juga punya jambul F gitu. F nih termasuk huruf yang menghabiskan 5 ya, 5. Dia punya ekor dan punya jambul. Oke, kita akan perbedakan jambul dan ekor ya. Nah, namun untuk jambul D itu hanya cukup 1 baris saja. Gitu ya, 1 baris. Ya, jadi dari baris ketiga dia masuk ke baris kedua. Ya. Kemudian K juga jambulnya sampai ke baris ke-1. Kemudian untuk L juga sama. Jambulnya sampai ke baris ke-1. Nah, bagaimana dengan ekor nih? Kalau ekor, lihat aja yang ada ke bawah, berarti itu adalah dia hurufnya punya ekor nih. Yang pertama ada F. F ekornya melengkungnya kemana? Ke kanan ya, kanan Bapak ini ya. Gitu. F melengkungnya ke kanan Bapak. Nah, gitu. Ya, dia ekor itu harus sampai ke baris kelima. Gitu, harus full ya sampai baris kelima. Gitu. Jangan ngambang di baris ke-4 ya, jangan sampai. Gitu, nanti Bapak coret ya. Oke, seperti itu. Kemudian nah J juga punya ekor ya, G gitu. Kemudian P ya, ini P ya. Q gitu ya. Y juga punya ekor di sini. Gitu ya. Jadi maksimalkan jambul B
kemudian F, K, H, L gitu ya, untuk dimaksimalkan sampai ke baris ke-1. Beda dengan T dan D, dia hanya cukup satu baris saja jambulnya ya. Nih lihat, D kan sampai situ aja satu, T juga sampai situ saja, satu baris aja keluarnya gitu. Kemudian setiap ekor itu pasti harus sampai ke baris kelima. Oke, good job. Silahkan dicoba. A dan T pasti bisa. Oke. Baik, alhamdulillahirobbilalamin. Kegiatan pembelajaran kali ini sudah selesai. Bapak berharap semoga semakin bertambah ilmu A dan Teteh semuanya. Kemudian ilmu yang diberikan juga bermanfaat gitu ya, dan A dan Teteh juga bisa membagikannya untuk teman-teman yang lain. Oke, mohon maaf apabila ada salah kata. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next.